Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Bapak Ibu, saya akan mengambil tema, jangan membuat orang tergelincir. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat di siaran-siaran televisi begitu ya, atau di media sosial, bahwa masyarakat Garut diresahkan dengan adanya kelompok anti NKRI, di mana kelompok ini mengajarkan banyak hal, pemahaman-pemahaman yang tentunya menyesatkan banyak orang, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan ini, yang melawan NKRI. Tapi bersyukur kalau 3 tokoh mereka sudah ditangkap. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kenapa? Yaitu karena kejahatan dan kedegilan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Melalui perkataan, perbuatan, pengajaran mereka, seringkali mereka menyesatkan para pengikut Kristus, sehingga membuat iman orang-orang yang mengikut Kristus menjadi lemah, menjadi goyah, bahkan meninggalkan akan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para penyesat ini juga sering memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, sehingga bisa menggoyahkan iman daripada para pengikut Kristus. Juga para penyesat ini hidupnya tidak keruan. Mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat lemah iman orang lain. Bapak Ibu, ini juga termasuk penyesatan ketika mereka menjadi batu sandungan melalui kehidupan mereka. Lah, untuk para penyesat dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan penghukuman. Tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa lehernya akan diikatkan batu kilangan. Apa itu batu kilangan? Yaitu batu yang besar. Kalau kita tahu pabrik atau perusahaan tahu zaman dulu begitu ya, tidak pakai mesin ketika menggiling kedelai, menggunakan sebuah batu yang besar, diameternya bisa 1 meter, tebalnya bisa 20 cm. Nah, itulah yang diikatkan di leher para penyesat, kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Mereka akan mati pelan-pelan, supaya apa dikatakan tadi, yaitu tidak menyesatkan orang yang lemah. Bapak Ibu, kemudian di ayat yang 3 dan 4, Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya pengampunan. Jikalau ada saudaramu yang berbuat dosa, menyakiti hatimu, menghina, mengecewakan, jagalah dirimu supaya jangan terbakar emosimu. Sampai akhirnya apa? Mengeluarkan sumpah serapah, mengeluarkan kata-kata kasar, mendendam, dan sebagainya. Bapak Ibu, dikatakan jika ada kesempatan, tegurlah mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Tentunya dengan cara yang baik ketika kita menegur, mengingatkan. Nah, ketika orang tersebut menyesali, mengakui, dan minta maaf atau minta ampun, dikatakan bahwa kita harus memberikan pengampunan. Kalau dia kembali lagi melakukan hal jahat kepada diri kita, dikatakan tadi ya, harus mengampuni. Kalau 7 kali dia melakukan kesalahan, 7 kali dia minta maaf, kita harus mengampuni terus-menerus seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Tuhan telah memberikan pengampunan yang sempurna kepada keberdosaan manusia. Nah, itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan, supaya kita juga belajar untuk senantiasa memberikan pengampunan. Nah, dengan kita memberikan pengampunan, maka disinilah kita juga sedang melakukan supaya orang-orang yang melakukan kejahatan itu tidak terus melakukan hal yang salah. Mereka tidak tersesat.
Bahkan mereka bisa bertobat ketika melihat apa yang kita lakukan. Mereka bisa kembali kepada jalan yang benar untuk tidak terus melakukan kejahatan. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus hidup benar, hidup penuh dengan pengampunan, tidak menjadi penyesat, atau dengan kata lain, kita harus mempunyai integritas hidup, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga membuat orang lain bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan diri kita hidup benar, menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain tidak tergelincir ke dalam dosa, tetapi justru mengajak orang lain untuk hidup bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini, mengingatkan supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup benar, kami hidup penuh pengampunan, supaya orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat Kristus dan mereka memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.